Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulidah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan, saya Helenanda Ayu Sofa dengan NIM 40224008 akan melakukan tugas yaitu analisis regresi data panel model CEM menggunakan eViews. Di sini temanya yaitu analisis pengaruh NPF dan BOBO terhadap profitabilitas atau ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Dan pada analisis ini melibatkan 6 bank syariah, yaitu Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, dan CIM Niaga Syariah. Dengan independen X1 adalah NPF, X2 adalah BOBO, dan dan Y-nya adalah ROA. Untuk langkah-langkahnya ada pengujian deskriptif, pengujian multikolinearitas, pengujian CEM, FEM, REM, uji LM, uji CO, model terbaik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Langsung saja kita ke EViews. Nah, pada EViews ini kita pilih create a new EViews work file. Pada date-nya kita ganti balance panel. Dan untuk start date-nya itu 2020 dan end date-nya 2024. Dan kita tadi menggunakan analisis 6 bank. Kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya kita klik Quick, Empathy Group, dan kita scroll paling atas. Kita masuk ke Excel untuk mengcopy data yang ada atau data dari keenam bank tadi. Kita copy, kemudian kita ke eViews, kita paste, dan selanjutnya kita akan melakukan uji deskriptif. Kita klik View, Deskriptif Stat, Common Sample. Kita freeze, kita name, _1, deskriptif. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita klik View, kita pilih covariant analysis. Untuk covariant itu kita non-centang dan correlation-nya kita centang dan layout-nya kita ganti single table. Kita klik OK. Di sini adalah hasil dari uji multikolinearitas. Kita freeze, name, _2, multikolinearitas. Oke, kita close. Nah, untuk multikolinearitas ini, kita lihat pada bagian antara variabel X1, X2, dan Y, itu ada nilai 0,7130026. Di mana kriteria multikolinearitas itu adalah ketika kolerasi antara variabel X itu lebih dari 0,09. Karena nilai korelasi antara X1 dan X2 itu kurang dari 0,9 yaitu 0,713, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan selanjutnya kita akan uji CEM. Ini kita close. Untuk uji CEM kita klik kontrol dengan menahannya. Dan kita klik dengan kursor Y, X1, X2. Kita lepas kontrol dan kita klik kanan, open as equation. Nah, pada bagian ini kita masuk ke panel option
Dan karena kita akan menguji CEM, maka kita tidak mengubah dari efek specification-nya. Kita langsung klik OK. Dan ini adalah model CEM. Kita freeze. No, no, no. Kita langsung name aja. Kita name _3. Bukan. Underscore CEM. Oke. Nah, pada uji CEM ini kita akan melakukan uji LM. Kita klik view, kita pilih fix random effect testing dan omitted random effect Lagrange multiplier. Kita freeze, name _3, uji LM. Sebelumnya pada uji LM ini kita lihat pada bagian Bruce Pagan, yaitu nilainya 0,2404 dengan hipotesis H0 itu model CEM lebih baik dibanding model RAM dan H1 model RAM lebih baik dibanding model CEM. Nilai probabilitas pada Bruce Pagan bagian cross section itu adalah 0,2404 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa CEM lebih baik dibanding dengan RAM. Karena di sini tadi CEM lebih baik dibanding dengan RAM, maka kita kasih nama CEM _3 uji LM CEM. Kita close. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji FEM. Klik kanan pada yang sudah diblok tadi. As open as equation. Panel optionnya kita ganti, yang cross sectionnya kita ganti fix. Karena kita akan melakukan uji FEM. Kita name _FEM. Oke. Pada uji FEM ini kita akan melakukan uji COW. Kita klik view, fix random effect testing, kita pilih redundant fix effect. Kita freeze. Nah, pada bagian uji COW ini, dilihat pada bagian cross section yang F, nilai probabilitasnya itu adalah 0,4302. Di mana 0,4302 itu lebih besar dari 0,5 dengan hipotesis model CEM lebih baik dibanding model FEM dan H1 model FEM lebih baik dibanding model CEM. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa CEM lebih baik dibanding dengan FEM. Kita lanjut. Di sini kita sudah freeze, kita name _4 uji karena model tadi lebih baik CEM, maka kita kasih nama CEM. Kita close. Karena dari kedua uji CEM FEM tadi, uji LM dan CO itu menunjukkan bahwa CEM lebih baik dibanding dengan FEM maupun RAM, maka tidak perlu melakukan uji RAM. Kita close. Karena kita mendapatkan model terbaiknya adalah jam, kita klik 2 kali untuk jamnya. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan asumsi klasik. Kita klik view, kita pilih residual diagnostik, kita pilih histogram. Kita freeze, name, _5. Normalitas. Nah, pada bagian normalitas ini kita bisa melihat di nilai probabilitas yang paling bawah, yaitu 0,00845. 8425.
Hipotesis dari normalitas ini, H0 itu residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai probabilitasnya adalah 0,008 yaitu kurang dari 0,05 maka tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Ini kita close. Kita langsung klik view, residual diagnostik, kita pilih yang cross section atau dependent test. Kita freeze, name, underscore 6, auto korelasi. Kita klik OK. Nah, pada uji autokorelasi ini kita bisa memilih salah satu dari tiga tes yang dimana nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, pada uji autokorelasi ini saya memilih besaran CD karena nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,3292. Maka gagal tolak Hanel dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dan selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Kita klik view residual diagnostik, kita pilih yang heteroskedasticity test. Nah, pada bagian ini kita memilih yang cross section. Pada bagian cross section ini kita lihat di likelihood ratio, nilai probabilitasnya adalah 0,000, yang dimana 0,00 itu adalah kurang dari 0,05. Yang dimana tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya model terbaik dengan model umum YIT dan angka-angka ini diambil dari koefisien, bagian koefisien. Dan selanjutnya ada interpretasi model. Untuk variabel C itu memiliki nilai koefisien sebesar 7,184,907 yang menunjukkan bahwa nilai dasar ROA ketika NPF atau X1 dan bobo X2 dianggap tidak berubah. Artinya, sebelum dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, maka rata-rata ROA adalah 7,184,907. Yang selanjutnya ada variabel NPF atau X1 memiliki nilai koefisien sebesar min 0,031536 yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, yang artinya semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka keuntungan bank atau ROA akan menurun. Dan setiap kenaikan 1%, maka ROA akan turun sebesar 3,15% dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, karena nilai probabilitasnya itu adalah 0,5966, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka pengaruh ini tidak signifikan. Untuk selanjutnya ada variabel BOPO atau X2 yang memiliki nilai koefisien sebesar 0 min 0,066280 yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya, semakin tinggi pembiayaan operasional, maka profitabilitas bank akan menurun. Namun, kenaikan 1% BOPO, maka ROA turun sebesar 6,63% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Untuk selanjutnya ada uji T dengan hipotesis H0 itu X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan H1 itu X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Pada uji T ini kita bisa melihat pada nilai probabilitas
X1 dan X2. X1 nilai probabilitasnya adalah 0,5960, lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan untuk X2 nilai probabilitasnya adalah 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk selanjutnya ada uji F. Dengan hipotesis H0, X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Dan H1 itu X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Pada uji F ini kita lihat pada bagian probabilitas yang F statistik, yaitu nilainya 0,000000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Untuk selanjutnya ada koefisien determinasi, dilihat pada bagian adjusted R squared, yang memperoleh nilai sebesar 0,960 dan menunjukkan bahwa X1 dan X2 mampu menjelaskan 96% variasi variabel Y, dan sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.